Dalam hal kita menciptakan sebuah brand, sebuah perusahaan, apakah mesti brand yang bisa berbicara, Bu Sania? Oke, ini pertanyaannya agak agak complicated ya. Em, Brand suatu perusahaan, apakah mesti brand yang berbicara? Sebetulnya pada saat suatu perusahaan itu mendevelop suatu brand yang maju ke konsumennya, jarang sekali perusahaannya. Mm-mm. Biasanya brandnya. Memang ada satu dua perusahaan yang nama brandnya Ya, sama dengan nama perusahaannya, tapi mayoritas itu tidak. Karena apa? Karena biasanya perusahaan takut kalau ada apa-apa Mm-mm. dengan perusahaannya, brandnya nggak bisa dijual. Betul. Ya, sehingga biasanya yang maju itu adalah brand. Brand di sini adalah lewat berbagai media yang tadi kita bahas, Mas. Ini kebetulan baru aja contoh simasmobil.com. Ya. Tadi dikatakan bahwa brand yang tampil itu apa dari perusahaan Simas Sinarmas Ya. ya, itu tentunya adalah Simas Mobil. Simas Mobil adalah nama brand atau nama jiwa daripada asuransi mobil. Nah, pada saat dia berkomunikasi, pinter sekali, dia nggak ceritain persisnya bagaimana cara mendapatkan uang kembali ya untuk mereka yang membeli polis asuransi. Ya. Tapi dia bilang visit the website ya, dan kamu akan mendapatkan semua detailnya. Ini satu bukti lagi, Mas, bahwa offline radio, ini Ya. kan acara radio ya, drives online. Ya. Dia menggiring konsumen untuk masuk ke websitenya Ya. dan membaca semua detailnya. Berarti yang maju bukan PT Simas dong dalam hal ini, tapi Simas Mobil Ya. bilang gini, gue bisa ngasih uang balik. Lo mau tahu, lo datang aja ke website gue. Ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi iklannya memang harus ini dibikin penasaran dulu ya. Betul, betul. Offline drives online jadinya, Ya. Mas. Ya. Oke, kalau bicara mengenai online ya, Ya. Bu Sania, apakah untuk semua produk bisa dilakukan hal itu atau bagaimana? Yang tadi saya katakan bahwa di era Web 2.0, Mas, yang namanya semua brand, apakah itu jalur produk biasa, korporasi, jasa, dan lain-lain, itu mesti kudu absolut harus punya website, Mas. Iya. Kalau toh website itu tidak bisa dijadikan ajang untuk interaksi antara konsumen dengan produsen, paling tidak itu semua detail mengenai isi jasa ataupun produk itu ada di situ. Iya. Artinya ini menjadi satu sarana informasi yang sah, yang komplit ya, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman Iya. ya, atau misalnya gini, oh ternyata deterjen ini harus dipakai dengan cara itu. Iya. Itu ada contoh, Mas, sedikit sekali lagi nyinggung batik ya, Mas ya. Attack itu sekarang punya yang namanya sabun Attack batik. Oke, betul. Saya mikir konsumen awam nih, Heeh. ya kucek aja kayak biasa gitu Iya, kan. pakai larak aja ya. Iya, dicampur kucek nih pakai tangan. Heeh. Ternyata, Mas, enggak. Pinternya dia taruh cara mencuci yang benar yang totally different. Totally different. Cuma dicelup, celup, celup, pindah air, celup, 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 pindah lagi. Meresnya juga dari atas sampai bawah, diremes-remes, nggak boleh di squeeze seperti itu. Itu dikasih lihat di mana? Di website, Mas. Oke. Nah, artinya apa? Yang ngomong siapa? Emangnya PT apa kau Dino or whoever? Enggak, Attack yang maju, Mas. Sekali lagi brandnya yang maju. Lo mau tahu caranya pakai Attack batik yang teroptimal? Nih, gua kasih. Cuma harus dilanjutin nggak dengan kayak praktek di lapangan gitu biar dekat sama konsumen? Betul. Terutama untuk mereka yang awam batik, maaf kita lagi ngotak-atak batik ya aja, itu harus ada yang namanya demo cuci. Iya. Sekali lagi tadi, kalau lo nggak bisa datang ke gue datang ke lo. Oke. Belum tentu orang langsung mengerti cara mencuci batik meskipun sudah ada audio visual seperti itu. Yeah. Untuk menjaga atau to ensure ya, Mas ya, bahwa konsumen itu betul-betul melakukannya dengan benar, alhasil optimal, alhasil loyal, alhasil cinta kepada Attack Lerak. Alangkah baiknya
kalau perusahaan juga mengerahkan satu tim dengan mbak-mbak SPG Iya. demonya juga tidak harus ke rumah-rumah, barangkali kemana Mas? Pasar, Iya. karena mbak-mbak yang biasanya nyuci ke pasar Mas, Iya. bukan ke mall, begitu. Iya, Jadi karena kalau harus. kalau nggak pakai apa ya, semacam demo seperti itu, sekarang kayaknya ini ya, ada yang kurang ya. Seperti tadi mobil kan ada, saya baca atlet mobil kan ada undangan ya buat merasakan sendiri kecanggihan Betul. mobil itu ya. Betul, experience tadi Mas. Tadi saya katakan bahwa sekarang ada satu aliran namanya experiential Oke. marketing, bahwa konsumen itu sekarang disuguhkan dengan berbagai brand untuk satu kategori yang sama. Contoh aja, air aja ada berapa brand. Betul. Betul. Alhasil apa? Lo bisa ngomong ini sehat lah, ini mengandung buah-buahan lah, dan lain sebagainya. Kalau nggak dicoba, konsumen nggak tahu. Ini nggak ada, dia bisa pindah ke brand lain. Iya. Jadi supaya dia bisa ngiket konsumennya, nggak lain nggak bukan konsumennya mesti nyoba. Kalau Mas perhatiin Carrefour ya, Iya. Hero, akhir bulan aja Mas, itu yang namanya sosis, Benar. nugget and the gang, ya, itu semua dengan mbak-mbak sudah menggoreng dengan sos tomatnya, disuruh cobain. Iya. Dan benar-benar Mas, yang convert banyak di situ. Jadi kalau kelaparan nggak punya uang, mampir aja ya tiap akhir bulan ya. Absolutely. Pasti kenyang kan Betul. ya? Di Bobo Fair apalagi. Itu pulang kenyang malah. Ini kalau bicara mengenai standar cinta yang tadi sempat Ya, keputus standar. ya, ini kelanjutannya gimana Bu Sania? Ya, jadi di teori communication sekarang ada sudah emerging kita hampir 10 tahun yang namanya Love Marks Theory. Teori ini dipopulerkan oleh Kevin Roberts. Yeah. Beliau adalah Managing Director dari Saatchi & Saatchi Group International. Beliau mengatakan bahwa sekarang ini orang sama brand itu tidak cukup cuman tahu produknya efektif, produknya kalau dicolok nyala, nggak cukup. Yeah. Tapi dia harus cinta. Supaya apa Mas? Kalau misalnya gadget, keluar versi baru, dia tidak pindah brand. Ya, sekarang contoh aja untuk MP3 atau MP4 player, mereknya banyak ya Mas. Yeah. Dari iPod, nggak iPod, setengah iPod dan lain-lain itu banyak. Fitur jujur mirip-mirip ya. Yeah. Gitu. Terus kita suruh milih. Orang kalau tidak cinta dia cuma bilang ini, mana paling murah, selesai. Tapi kalau misalnya brand tersebut ingin berkembang, Yeah. pelan-pelan naikin harga, ya dong, profitnya pengen lebih tinggi kan? Artinya apa Mas? Kecintaan kepada brand harus dibangun. Yeah. Artinya emotional reasons for you to buy that brand itu harus diangkat. Yeah. Supaya dia cinta. Contoh Mas pernah lihat Life is an Adventure iklan susu. Susu. Apa mereknya Mas? Nggak boleh nyebut merek di sini. Oh nggak boleh, depannya N. Anyway, depannya N. Kategori tersebut sangat produk oriented. Semua bilang mengandung AHA, DHA, FOS, GOS dan lain-lain. Ya, sehingga yang ini lebih unggul karena imunitasnya lebih tinggi. Yang satu brain development-nya lebih tinggi. Lama-lama yang terjadi apa Mas? Perang fitur. Iya. Orang mau beli bingung. Saya datang ke bagian susu, kebetulan udah punya cucu, jadi ke bagian susu gitu, mbak-mbaknya tuh di situ dengan gagah perkasa tuh bisa cerita saya mengandung ini segala macam. Bingung Mas, Yeah. bingung setengah mati. Sementara ada satu brand yang ingin menggeliat cepat gitu ya. Gimana ya caranya? Dia pakai rute Love Marks ini Mas. Dengan cara apa? Dia nggak ngomong sama sekali mengenai rational reasons. Yeah. Dia cuma ngomong bahwa kalau anak lo minum susu ini, dia akan mengalami seluruh adventure yang ada di dalam hidup. Yeah. Dikasih lihat anaknya lari lah, anaknya jatuh lah, anaknya kecebur lah, dan itulah anak. Dan Mas, ternyata itulah iklan ataupun message ataupun communication yang teringat oleh banyak orang. Mas Yeah. aja ingat. Ya nggak? Betul. Nah sehingga Mas, kalau misalnya orang udah mulai babaliut nih otaknya, gue milih susu yang mana ya? Yeah. Mana yang terbaik ya? Pada akhirnya milk is milk, Yeah. is milk, is milk. Yang mana dong yang mesti gue pilih? Yang mana yang dia ingat Mas? Karena iklan itu beda sama iklan susu yang lain loh. Exactly. Yang dia ajak bicara adalah hati para konsumen. Yeah. Hati konsumen itu dibuat jatuh cinta. Dia lihat anak-anak yang begitu gembira menikmati hidup,
dia kepengen anaknya seperti itu. Iya. Akhirnya dia pilih merek tersebut karena dengan mudah dia mengingat apa yang dia alami, rasa jatuh cinta terhadap brand tersebut saat melihat communication yang sama sekali tidak ngomongin rational reasons, hanya ngomong urusannya yang emosional. Anaknya menjadi lebih bercahaya, lebih senang, lebih gembira, itu yang dia ingat. Dan benar Mas, share-nya naik. Iya. Karena anak-anak emang harus seperti itu ya. Betul, betul. Pinter is pinter Mas. Tapi kalau pinter dan tidak menikmati, Betul. nah